Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo anak-anak dan sobat belajar semua, bertemu lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, pada kesempatan video kali ini, mari bersama-sama kita membahas buku sukses AKM nasional bagi siswa sekolah dasar dari buku yang diterbitkan oleh Yudhistira. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada video kali ini ya, setelah kemarin kita membahas ya untuk AKM paket 2 untuk soal literasi, maka di video kali ini kita lanjutkan ya untuk pembahasannya, yakni pada halaman, kalau kemarin kita sudah sampai halaman 31. Nah, ini kita kerjakan untuk nomor 15 ya, nantinya hingga selesai pada nomor 30. Oke. Pada nomor 15 sampai 18 ini ya tentang teks mengenal tari saman dari Gayo, budaya Indonesia yang diakui UNESCO ya. Mari kita langsung kerjakan pada soal nomor 15. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah ya. Tari saman berasal dari suku Gayo. Tentunya adalah salah ya. Nah, ini dibuktikan di sini anak-anak ya. Tari saman ini dari suku Gayo di Aceh ya, bukan di Padang. Nah, kemudian nomor 2, tari saman dikembangkan sebagai media penyebaran Islam. Ini tepat sekali. Ya, kemudian berikutnya, tari saman dikembangkan oleh seorang ulama bernama Syekh Saman. Ya, ini juga benar. Nah, ini ditunjukkan ada teks di sini ya. Dikembangkan oleh ulama dari Gayo bernama Syekh Saman. Nah, tentunya benar. Nah, yang berikutnya, tari saman mencerminkan kekayaan dan kejayaan, tentunya adalah tidak salah. Nah, seperti ini ya. Ini untuk nomor 15. Sekarang untuk nomor 16. Tari saman juga mencerminkan beberapa hal. Beri tanda centang ya atau tidak ya. Hal-hal yang mencerminkan tentang tari saman. Tentunya pendidikan ya. Ada di sini ya pendidikan, kesombongan tidak, kebersamaan. Di sini ada kebersamaan ya. Berarti ini tidak. Ini ya, kekuasaan tidak, sopan santun ya. Ini ada sopan santun ya, maka ini ya, kekayaan tidak. Nah, seperti ini untuk nomor 16. Kemudian nomor 17, Indonesia memiliki keberagaman budaya ya. Beri tanda centang kolom untuk termasuk bentuk-bentuk keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, jadi kita perlu milih anak-anak, apakah beberapa pilihan tersebut termasuk budaya Indonesia atau tidak. Yang pertama, tari daerah, tentunya ya, tepat sekali. Pakaian adat juga merupakan keragaman budaya. Warna kulit tidak ya. Rumah adat ya, serta jenis kelamin tentunya tidak. Nah, seperti ini. Ini untuk nomor 17. Sekarang untuk nomor 18. Sebagai seorang pelajar, kita juga bisa mengupayakan agar kelestarian budaya kita tetap terjaga. Nah, kita diminta untuk menentukan apakah langkah-langkah di sini ya dalam melestarikan kebudayaan Indonesia itu iya atau tidak. Nah, seperti itu ya. Maka kita cek satu persatu. Mempelajari tarian daerah bersama teman-teman, tentunya ya, tepat sekali. Membuat acara festival budaya dengan hanya menampilkan budaya asing, tentunya tidak. Berlatih tarian daerah di sanggar tari ya. Melakukan wisata kuliner khas di daerah tertentu ya. Menerima semua budaya asing yang baik atau dan yang buruk, tentunya tidak. Nah, seperti ini pada nomor 18. Selanjutnya nomor 19 hingga nomor 22 kita akan berbicara ya, atau tentang membahas bagian darah ya, beserta fungsi masing-masing dalam tubuh kita. Langsung saja kita cek nomor 19. Berikut ini merupakan 3 sel-sel darah manusia ya. Yang pertama itu ini betul, leukosit betul, trombosit betul. Nah, ini tidak ya. Nah, kemudian nomor 20. Berikut ini yang merupakan fungsi-fungsi dari sel darah merah.
Nah, sel darah merah itu berfungsi untuk mengangkut sari makanan anak-anak ya ke seluruh tubuh. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Nah, sel darah merah memiliki fungsi mengangkut sari makanan serta oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ada dua ya, mengangkut makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kita tinggal mencari anak-anak ini manakah yang tepat. Tentunya ini tidak ya. Oke, ini tepat, boleh. Untuk pembukaan darah tidak mengangkut sari-sari oksigen ke seluruh tubuh. Oke. Tubuh mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Tentunya tidak. Ya, jadi jawabannya nomor 20 hanya 2. Sekarang nomor 21. Beri tanda centang untuk pernyataan yang menunjukkan karakteristik trombosit. Ya, kita perlu melihat dulu trombosit ya di sini ya. Ini berkaitan tentang pembekuan darah ketika kita ada luka ya. Nah, jadi maka memiliki fungsi yang pertama, mempunyai fungsi untuk pembekuan darah ketika luka. Mempunyai fungsi tidak bekerjasama dengan protein plasma untuk berperan penting melawan bakteri, tentunya tidak. Jadi nomor 21 hanya 2 ya jawabannya. Oke. Kemudian nomor 22. Lah, ini ada studi kasus anak-anak ya. Nomor 22. Pada pagi ini ya, pada hari Minggu, berita menyedihkan datang dari keluarga Paman Roy. Kami sekeluarga mendapatkan berita duka bahwa Paman Roy jatuh pingsan. Kemudian kami menjenguk Paman Roy di rumah sakit. Kami mendapat informasi dari suster dan dokter yang merawat Paman Roy kalau Paman Roy mengalami kekurangan oksigen. Ternyata imunitas tubuh Paman Roy juga menurun. Berdasarkan keterangan di atas ya, dokter dan suster tersebut yang merawat Paman Roy, sel-sel darah yang sedang mengalami gangguan adalah yakni darah merah ya. Karena darah merah ini berfungsi mengangkut oksigen dan makanan ya ke seluruh tubuh. Oke. Kemudian nomor 23. Ini tentang bacaan ya, 4 sekawan hewan yaitu rusa, tikus, gagak, dan kura-kura. Jodohkan tindakan berikut dengan pelaku yang benar. Terbang tinggi mencari rusa. Ya, berarti ini gagak ya. Gagak kemudian terbang tinggi mencari rusa. Nah, ini berarti kita tarik sini anak-anak. Seperti ini. Menggigit tali jebakan. Nah, ini. Kemudian si tikus dan kura-kura menggigit tali jebakan hingga rusa melepaskan diri. Berarti tikus dan kura-kura. Kemudian mengajak keliling hutan. Nah, ini. Sebagai rasa terima kasih, rusa lalu mengangkat tikus, gagak, kura-kura naik ke atas punggungnya, mengajak jalan-jalan keliling hutan. Jadi jawabannya adalah rusa. Nah, untuk nomor 23 seperti ini anak-anak ya. Kemudian nomor 24 hingga nomor 26 bacaan tentang topan anak yang rajin. Ya, coba kita bahas ya. Jodohkan paragraf pertama. Nah, jadi paragraf pertama anak-anak ya itu bercerita tentang topan yang tinggal di desa bersama ibunya ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang paragraf kedua ya itu dia bercerita bahwa si topan itu tidak bersekolah ya. Kemudian yang ketiga, topan mendapat undangan untuk masuk sekolah gratis. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, si kakek ya nomor 25 ya. Si kakek membalas kebaikan topan dengan jawabannya ada di sini anak-anak ya. Dengan memberikan undangan masuk sekolah gratis. Ya, jadi nomor 25 isinya memberikan undangan masuk sekolah gratis. Kemudian nomor 26. Sikap apakah yang perlu diteladani dari tokoh topan dalam kehidupanmu? Nah, kita perlu mencari nih sikap apa yang perlu kita teladani dari tokoh si topan. Banyak nih anak-anak ya, bisa kita sebutkan misalnya sikap yang dapat kita teladani dari tokoh si topan adalah bekerja keras dan pantang menyerah. Boleh, karena kenapa? Ditunjukkan di sini anak-anak ya, bahwa dia itu ini mengembalakan kambing di padang sambil membaca buku. Nah, jadi dia itu bekerja keras ya dengan mengembalakan kambing, namun dia juga pantang menyerah. Walaupun dia tidak sekolah, dia tetap sambil membaca buku. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 26. Oke, sekarang yang terakhir nomor 27 hingga 30 tentang momentum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, kita diminta untuk menjodohkan ya berkaitan dengan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, mulai dari jam, tanggal, tempat ya, gitu ya.
Untuk jamnya ini dilaksanakan jam 10 pagi ya. Ini ada di bacaan ya. Jam 10 pagi. Wah, gitu. Tanggalnya adalah tanggal 17 Agustus ya. Kemudian tempatnya adalah di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, seperti ini. Ini untuk nomor 27. Kemudian nomor 28. Kita diminta untuk tetap menjodohkan ya peristiwa-peristiwa yang sebelum dan sesudah terjadi ya, akan terjadinya proses proklamasi ya. Ini peristiwa sebelum proklamasi berarti ada penulisan naskah proklamasi serta ada ini penculikan Soekarno dan Hatta. Kemudian untuk peristiwa setelah proklamasi ini ada pertempuran Ambarawa, peristiwa Rengas Dengklok, G30 SPKI, dan Bandung Lautan Api. Nah, ini untuk nomor 28. Nah, jadi untuk bendera nomor 29 ya, bendera Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh ya, ini istri dari Presiden Republik pertama, Presiden Indonesia yang pertama ya, jadi Ibu Fatmawati. Kemudian nomor 30, jelaskan makna dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi maknanya gini anak-anak, bahwa sesungguhnya proses proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan jerih payah perjuangan serta pengorbanan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan itu proses proklamasi itu merupakan jerih payah ya, pantang menyerah, kegigihan, semangat yang luar biasa seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Oke anak-anak, mungkin itu ya pembahasan ya pada AKM paket 2 ya, AKM paket 2 literasi ya, AKM paket 2 literasi pada soal nomor 14 hingga nomor 30 tadi ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Pak Guru akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.